Nah sekarang ini Elbaf tuh memang kini berada di ambang kekacauan besar ya. Luffy dan para raksasa itu bersiap menghadapi pertarungan terbesar mereka. Sementara itu Loki sang pangeran Elbaf sendiri itu menyusun rencana liciknya setelah nyaris dikalahkan. Senjata legendaris Elbaf mulai terungkap nih, termasuk palu petir Ragnir milik Loki yang menyimpan kekuatan luar biasa besar ya. Di sisi lain Luffy menciptakan jurus baru menghadapi lawan secepat kilat itu. Tapi apakah itu aja udah cukup nih? Sementara itu di sisi lain Nakama, Nami, Jinbe, Brook dan yang lain harus bertarung mati-matian melawan pasukan para kesatria suci demi melindungi anak-anak raksasa. Situasi makin mencekam saat angkatan laut dipimpin Rock Yukio berlayar menuju Pulau Elbaf dengan misi rahasia mereka. Akankah Luffy dan kru berhasil melewati badai pertempuran itu nanti, ataukah Elbaf akan jatuh ke tangan musuh yang jauh lebih kuat berbahaya? Yos, ini menarik Nakama. Selamat datang teman-teman. Kita akan bahas selalu cerita prediksi ini dengan Mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya Nakama. Ya supaya bentuk support kalian semuanya nih untuk channel ini kedepannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Ini Nakama, pertempuran di Elbaf masih baru yang makin mendebarkan ya. Para pejuang dari berbagai pihak mulai menunjukkan kekuatan terbaik mereka, termasuk Luffy yang akhirnya menciptakan jurus baru untuk menghadapi Loki. Dalam perjalanannya banyak kejutan yang terungkapkan di tempat tersebut, termasuk keberadaan senjata legendaris Elbaf dan kekuatan dahsyat yang tersembunyi di baliknya. Di awal cerita, Franky dan Ripley masih sibuk mengeksplorasi pohon Adam. Dalam perjalanan mereka itu sebuah ranting besar tampak hangus akibat sambaran petir menarik perhatian. Dulunya di atas ranting itu berdiri sebuah desa bernama Haugen. Sayangnya ya Nakama, desa tersebut musnah akibat kebakaran hebat yang disebabkan oleh sambaran petir raksasa. Franky yang penasaran langsung bertanya kepada Ripley tentang penyebab pasti kehancuran desa tersebut. Jawaban Ripley mengejutkan. Petir yang menghancurkan Haugen ternyata bukan petir biasa, melainkan berasal dari serangan Loki loh. Pangeran raksasa itu pernah bertarung dan beberapa raksasa kuat di tempat tersebut. Untuk memenangkan pertempuran, ia menghujani desa dengan petir yang dihasilkan dari palu legendarisnya Ragnir. Loki ternyata bukan hanya mengandalkan kekuatan fisik semata, tetapi juga memiliki senjata legendaris yang memungkinkannya mengendalikan petir tersebut. Elbaf sendiri menyimpan 3 senjata legendaris, palu, pedang, dan panah. Palu Ragnir digunakan oleh Loki, sementara pedang legendaris dulunya dimiliki oleh Raja Harald yang telah tiada. Hingga kini pedang tersebut masih belum diwariskan kepada siapapun dan menunggu pemilik barunya. Sementara itu panah legendaris berada di tangan seorang bangsawan kuat yang kini tinggal di dunia surga nih. Franky yang makin tertarik bertanya siapa pemilik pedang dan panah itu sekarang. Nah, Ripley menjelaskan bahwa meskipun ketiga senjata itu memiliki kekuatan yang sama besar, hasil penggunanya bergantung pada siapa yang menggunakan tersebut. Bahkan Loki mampu mengalahkan Raja Harald loh, bukan hanya karena senjatanya, tapi karena kekuatan alaminya yang juga jauh lebih besar pula. Sementara itu di lokasi lain, pertarungan antara Luffy dan Loki terus berlangsung. Loki menghadapi trio monster Luffy, Zoro, Sanji. Melihat bentuk gear kelima yang digunakan Luffy, Loki mulai menyadari bahwa kekuatan itu mirip sekali dengan cerita tentang sang dewa matahari Nika kan. Namun ketika ditanya, Luffy hanya menjawab bahwa dirinya adalah manusia karet, masih belum menyadari siapa jati dirinya yang sebenarnya tuh. Pertarungan berlanjut makin intens lagi. Loki yang dikenal dengan petarung tangguh tetap tak mau menyerah sama sekali meskipun sudah terdesak. Luffy yang mulai merasa kesal karena Loki terus mengamuk tanpa henti akhirnya mengambil keputusan besar nih. Ia minta Zoro dan Sanji mundur serta memerintahkan para raksasa lainnya untuk menjaga jarak. Tiba-tiba saatnya Luffy menunjukkan jurus barunya dengan sekuat tenaga yang menggunakan teknik Gomu Gomu no Bajrangan. Itu menciptakan kepalan tangan raksasanya luar biasa besar. Semua orang melihatnya langsung terkejut, sementara Zoro Sanji hanya bisa tersenyum bangga melihat kapten mereka menunjukkan kekuatan seluar biasa itu. Nah di sini Luffy pun meluncurkan tinju raksasa itu ke arah Loki ya. Dampak dari serangan itu begitu besar hingga mengguncang pohon Ada, bahkan terasa hingga ke wilayah lainnya. Namun yang tak terduga terjadi. Loki berhasil menghindari serangan tersebut meski tubuhnya besar. Gerakannya begitu cepat memang. Tiba-tiba Loki muncul di belakang Luffy dan langsung melayangkan serangan dengan palu Ragnir yang telah diperkuat dengan Kenbun Shokunohage. Di sini Luffy sempat menangkisnya tetapi tetap terpental hingga menghantam batang pohon Ada. Zoro Sanji terkejut melihat betapa cepatnya Loki
Loki menghindar dan menyerang balik. Kemarahan memuncak nih, Zoro segera mengaktifkan mode King of Hell dengan menggunakan Housou no Haki ke pedangnya. Sementara Sanji mengaktifkan Ifrit Jambe dengan api birunya. Luffy yang terpental bangkit kembali dengan semangat membara dan langsung berubah menjadi raksasa dalam mode gear kelimanya. Trio kini siap bertarung habis-habisan menghadapi Loki. Luffy sadar bahwa harus menciptakan jurus baru nih. Teknik Bajrang Gun memiliki ukuran besar tetapi kurang cepat. Sedangkan White Star Gun sangat cepat tetapi kurang bertenaga. Nah, ia harus menggabungkan keduanya menjadi teknik baru yang jauh lebih dahsyat lagi. Sementara itu nakama Loki mulai berpikir ulang tentang kondisinya sekarang. Luka yang ia dapati dari pertarungan sebelumnya, ia sadar betul bahwa sulit baginya menang melawan 3 lawannya sekaligus. Meski begitu, ia menegaskan bahwa dia tidak akan tertangkap begitu saja. Di tempat lain, suasana yang sebelumnya penuh pesta di desa barat berubah drastis setelah kabar bahwa sekolah Walrus itu diserang. Para raksasa langsung panik dan bergegas ke sana karena khawatir dengan nasib anak-anak yang ada di tempat tersebut. Nami, Jinbe, Bro dan lainnya itu juga berangkat ke lokasi untuk ngebantu mereka. Saat mereka tiba, Robin, Chopper, Usopp sudah lebih dulu berada di sana dan bertarung melawan 3 kesatria suci kan, Gunko, Sommer dan juga Gilingha. Para kesatria suci memiliki kekuatan besar, tapi Jerami harus bertarung sambil berusaha mengevakuasi anak-anak yang ada di sekolah. Nah, dalam pertempuran ini nakama Nami menggunakan Zeus untuk menyerang Gunko, tetapi Gunko berhasil menghindarinya dengan geser. Sementara itu Jinbe mencoba menyerang Sommer dengan teknik karate manusiaika, tapi serangannya masih belum cukup kuat untuk memberikan dampak signifikan ya nakama. Brook dengan teknik pedang beku miliknya mencoba menghentikan pergerakan Gillingham sendiri yang berada dalam mode hybrid Kirin. Namun Gillingham dengan mudah itu menghancurkan es tersebut dan bersiap menyerang balik nih. Usopp melihat situasi ini segera menembakkan peluru khusus dengan dapat menumbuhkan akar untuk mengikat tubuh Gillingham. Sayangnya akar itu tidak cukup kuat, dengan mudah dihancurkan oleh lawan-lawan tersebut. Pertempuran makin panas ketika Dory dan Brogy akhirnya turun tangan untuk membantu melawan Gillingham. Sementara itu Sommer melancarkan teknik tebasan kuat ke arah Jinbe nih. Meskipun Jinbe mampu menangkisnya dengan kedua tangan yang dilapisi buso Housou no Haki, dampaknya tetaplah membuatnya terpental ya nakama. Brook dan Chopper melihat ini segera menyerang Sommer bersama-sama, tetapi kesatria suci tetap tidak bisa mengatasi serangan mereka dengan mudah. Jinbe yang sempat terpental kini bangkit kembali dengan tekad lebih kuat lagi. Kali ini ia siap untuk bertarung lebih serius tanpa menahan diri sedikit pun. Di sisi lain, kru bajak laut Giant Warrior itu sibuk mengevakuasi anak-anak nih. Asisten Saul Cuy itu terlihat sedang berusaha menghubungi dunia surga dan melaporkan situasinya. Para prajurit raksasa di dunia surga juga siap turun gunung nih, dipimpin oleh seseorang yang ngebawa panah legendaris yang sempat disebutkan sebelumnya. Sementara ini nakama, kejutan lain muncul. Armada besar angkatan laut tengah bersiap menuju Elbap atas perintah kesatria suci. Mereka itu ngebawa banyak kapal dan menangkap anak-anak raksasa yang menjadi target besar mereka sendiri ya. Nah, namun di dalam armada itu juga terdapat para marinir kuat yang dipimpin langsung oleh Admiral Ryokugyu. Kedatangan angkatan laut akan semakin memperburuk situasi di Elbap. Ryokugyu bahkan dengan percaya diri menyatakan bahwa misinya kali ini akan sukses dan Akainu pasti akan menguji hasil kerjanya. Dengan begitu banyak pihak yang terlibat, pertempuran besar di Elbap itu kini tak terelakkan lagi nakama. Nah, setelah kebebasan Loki kemarin itu, palu yang digunakan adalah Ragnir petir sendiri itu, banyak spekulasi bermunculan bahwa Ragnarok Elbap akan menjadi pertempuran jauh lebih besar 2 kali lipat dari Wano Kuni. Nah, jika seperti itu terjadi, jelas nih itu sebuah petunjuk nyata. Jurus-jurus baru memang harus Luffy kuasai. Teknik petir dan api memang merupakan kelemahan Elbap ya nakama. Tetapi informasi tentang Nika melalui buku dan juga catatan mural kuno di Elbap itu sendiri akan menjadi sekelumit menarik dalam penggambaran Elbap Ragnarok kedepannya nanti. Kalau mau disimpulkan ya, pertempuran Elbap makin memanas sendiri, membawa semua pihak ke titik yang sangat krusial. Luffy berusaha menciptakan teknik baru untuk mengalahkan Loki, sementara para raksasa, kru Tobis Jerami, kesatria suci bertarung sengit demi masa depan di Elbap sendiri. Di balik semua aksi dan strategi itu nakama, apakah Luffy dan sekutunya bisa mempertahankan Elbap atau justru mereka akan menghadapi kekalahan telak nih? Nah, pertarungan-pertarungan seperti ini akan membawa pada Ragnarok sesungguhnya di negeri para raksasa Elbap itu sendiri nakama. Gimana, kalian sendiri sepakat nggak tentang semua alur cerita prediksi ini ke depannya? Jadi terima kasih ya telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah ini dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.